Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda akan membahas tentang dimensi 3 dengan subpokok yaitu bangun ruang. Ya. Indikator pencapaiannya diantaranya siswa mampu menjelaskan istilah-istilah pada bangun ruang, siswa mampu menjelaskan contoh dari istilah-istilah pada bangun ruang, siswa mampu menjelaskan pengertian dari diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Siswa mampu menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang dari balok atau kubus. Siswa mampu menjelaskan masalah konstekstual yang berkaitan dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Materi yang pertama, istilah-istilah pada gambar bangun ruang. Ya, sebelum membahas istilah-istilah yang ada pada gambar bangun ruang, masih banyak anak-anak yang masih belum bisa menggambar kubus, ya, masih kurang mahir dalam menggambar bangun ruang. Berikut saya jelaskan cara menggambar bangun ruang. Yang saya ambil contoh adalah bangun ruang kubus, bentuknya ABCD, EFGH. Ya, ini ada pembatas, ya. Itu artinya ABCD ini adalah nama untuk alas, EFGH adalah nama untuk atapnya. Langsung saja kita buat gambar kubusnya. Ya, kubus sendiri merupakan bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Jadi kita buat sebuah persegi dulu, kemudian buat rangkap perseginya sebanyak 2 kali dengan sisi yang keduanya ini ada garis putus-putusnya. Nah, dari titik sudut ininya kita buat garis, ya, kita tarik garis nih, ada 4, ya, ini ada garis putus-putus dan garis nyata. Nah, garis putus-putus ini adalah garis yang letaknya ada di belakang kubus atau tertutup oleh sisi depan dari kubus tersebut. Kemudian kita beri nama. Nah, aturan penamaannya diawali dari pojok kiri bawah nih. Ini kan alas itu tadi A, B, C, D. Berarti untuk alas ini nanti tiap titik sudutnya itu diberi nama A, B, C, D. Berarti nanti A, B, C, D. Kemudian untuk atapnya sama, kita mulai dari pojok kiri bawah. Berarti nanti di sini E, F, G, H. Muternya ke kanan, ya, searah jarum jam. Ya, itu langkah-langkah untuk menggambar kubus. Ya, silakan kalian latihan di rumah. Berikutnya, istilah-istilah pada gambar bangun ruang. Di antaranya yang pertama, bidang gambar. Bidang gambar adalah tempat untuk menggambar atau melukis bangun ruang. Nah, untuk di video ini yang dinamakan bidang gambar adalah slide dari layar video yang kalian tonton ini. Kemudian ada istilah bidang frontal. Bidang frontal adalah gambar bangun atau bidang lain yang sejajar dengan bidang gambar. Bidang frontal digambar sesuai dengan bentuk dasarnya. Nah, saya ambil contoh kubus, berarti bidang frontalnya ya tadi sesuai dengan gambar di sini, yaitu persegi. Contohnya nih, bidang CD, HG, dan bidang BAEF. Ya, ini bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Berikutnya, istilah yang ketiga adalah bidang ortogonal. Bidang ortogonal adalah bidang tegak lurus dengan bidang frontal. Tadi bidang frontalnya itu bentuknya ini kan. Oh, berarti kita cari yang tegak lurusnya. Berarti nanti contohnya ini ada sisi, ada bidang BC, GF, ada bidang AD, HE. Terus kemudian ada lagi nih warna kuning, ini contoh dari bidang ortogonal. Terus ada istilah yang keempat yaitu garis frontal. Garis frontal adalah garis yang terletak pada bidang frontal. Contohnya nih, ya, garisnya saya beri warna merah. Ini dari bidang depan ini ada 4, yaitu garis AB, garis BF, garis FE, dan garis AE. Kemudian dari bidang yang di belakangnya, yaitu ada garis CD, dari garis CG, ada garis GH, dan garis TH.
itu garis frontal. Kemudian ada istilah garis ortogonal, ini yang diberi warna hijau, itu contoh garis ortogonal. Ada garis BC, ada garis FG, ada garis EH, dan garis AD. Nah, pada materi SMP, bidang frontal dan bidang ortogonal ini dikenal dengan istilah sisi, sedangkan garis frontal dan garis ortogonal itu dikenal sebagai rusuknya. Ya. Kemudian istilah yang keenam yaitu sudut surut. Ada yang menyebut juga sudut miring atau sudut menyisi. Merupakan sudut yang besarnya ditentukan oleh garis frontal horizontal kanan dan garis ortogonal belakang. Contohnya nih. Nih, ada sudut BAD. Ini sudutnya, sudut surutnya. Atau kalau misalkan kita mengambil sisi atap, ya berarti sudutnya FEH. Terus istilah yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah perbandingan proyeksi. Perbandingan proyeksi merupakan perbandingan antara panjang garis ortogonal yang digambar dengan panjang garis ortogonal yang sebenarnya. Jadi misalkan kita punya balok ya, atau kita punya kubus nih, kubus Rubik tuh. Kita mau buat gambar bangun ruangnya, otomatis kan kita ukur nih gambar pada kubus Rubiknya, panjang rusuk pada kubus Rubiknya berapa, dan kita gambar. Nah, misalkan saya ambil contoh, misalkan panjang kubus Rubik sebenarnya adalah 20 cm, sedangkan panjang kubus Rubik pada gambar bangun ruangnya digambar dengan panjang 4 cm. Ya, maka perbandingan proyeksinya adalah perbandingan panjang AD pada gambar dibagi dengan panjang AD sebenarnya. Kita substitusikan. Jadi kita dapat perbandingan proyeksinya 1:5. Ya. Materi berikutnya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ya, kita bahas satu persatu. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak berurutan dan terletak pada sebuah sisi yang sama. Nih, contoh misalkan ada kubus lagi, bentuknya ABCD, EFGH. Kita buat gambar dari diagonal sisinya. Ini ada garis EB, ada garis AF. Terus kalau misalkan kita ambil sisi sebelah kanan, maka nanti didapat dua buah, yaitu garis BG. Ya, ini garis BG, dan ini garis CF. Nah, nanti silakan kalian cari lagi nih sisi-sisi yang lainnya, diagonal sisi-sisi yang lainnya. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak berurutan letaknya dan tidak pula berada pada bidang yang sama dalam sebuah bangun ruang. Contohnya, nih garis titik sudut dari B ke H. Titik sudut kan ini kan A, C ini kan bersebelahan kan. Ini kan syaratnya garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak berurutan. Berarti kan loncat nih. Berarti A, B, C ini bukan, ya nggak bisa ditarik garis. Ya, bisa juga dari garis B ke D. Tetapi di sini ada syarat yang kedua, tidak pula berada pada bidang yang sama. Kalau misalkan kita tarik dari B ke D, ini kan satu bidang nih, yaitu pada bidang A, B, C, D. Nah, maka kita tariknya dari B ke H. Contoh yang kedua adalah garis CE. Ya, itu salah satu contoh diagonal ruang. Silakan kalian cari contoh yang lainnya. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Contoh, nah, ini kan, nih ada bidang C, D, E, F. Rusuknya, ini ada rusuk garis CD dan garis EF. Ini kan sejajar ya, atau berhadapan. Sedangkan untuk dua buah diagonalnya, yaitu diagonal CF dan diagonal DE. Contoh berikutnya lagi,
adalah bidang BDHF. Rusuknya BF dan DH, sedangkan diagonal bidangnya BDFH. Ya. Dari sini, paham? Ya. Terus ada lagi panjang bidang dan diagonal ruang pada kubus. Misalkan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisinya S. Berarti nanti ketika kita mau nyari diagonal bidangnya, yang saya ambil contoh garisnya garis AC itu rumusnya S akar 2. Ya. Terus ada lagi diagonal ruang yang saya ambil contoh adalah garis AG. Rumusnya itu S akar 3. Dan ada satu lagi nih yang sering ditanyakan, yaitu panjang dari titik A ke titik P, di mana titik P adalah titik potong antara diagonal bidang FH dan diagonal bidang EG pada sisi atapnya. Ini yang sering ditanyakan nih. Ya. Panjang AP sendiri rumusnya adalah 1/2 S akar 3. Ketiga rumus ini didapat dari aturan segitiga pada Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat dikali sisi tegak kuadrat. Dan juga konsep kesebangunan. Ini salah satu materi dari segitiga yang sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan diagonal bidang, diagonal ruang pada dimensi 3. Ya, kita buktikan nih ada pembahasan pembuktian diagonal ruang kenapa ketemunya S akar 3. Ini pembuktiannya. Ya. Nih. Tadi itu kan garis diagonal bidang yang kita ambil adalah AC. Nah, berarti nanti kita buat nih bidang dari AB, C. Nah, ini saya turunkan ke bawah. Ini kan di awal udah dijelaskan bahwa panjang sisi kubusnya S. Nah, di sini ternyata dari gambar ini ketika kita tegakkan ternyata siku-siku di B. Nah, berarti sisi miring kuadrat yaitu AC itu sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi alasnya AB, sisi tegaknya BC. Berarti kita tinggal substitusikan, berarti AC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. AC kuadrat sama dengan 2S kuadrat. AC sama dengan akar 2S kuadrat. Berarti AC sama dengan S akar 2. Ya, terbukti kan? Nah, panjang diagonal bidang yaitu S akar 2. Berikutnya kita buktikan diagonal ruang. Ya, tadi diagonal ruang yang diambil contohnya adalah garis AG. Berarti nanti garis AG ini kita proyeksikan nih. Ya, tarik dijatuhkan lah. Kalau misalkan tongkat mau dijatuhkan, nanti dapat garis AG ini ketika dijatuhkan dia berhimpit dengan garis AC. Berarti nanti bidang yang akan kita gambil adalah bidang ACG. Di mana ini didapat bangun segitiga. Bentuknya juga siku-siku. Siku-sikunya di titik C. Dari diagonal bidang AC itu didapat S akar 2. Berarti di sini AC S akar 2. Sedangkan CG adalah sisi rusuk tegak, yaitu S juga. Ini juga Pitagoras lagi berlaku. Berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Substitusikan, diuraikan, nanti didapat ini S akar 3, ya, sesuai juga kan. Nah, terus pembuktian yang terakhir yaitu panjang AP. Ini segitiga yang kita ambil adalah A, P aksen, P. Nah, P aksen ini saya tulisnya dengan O biar membedakan saja. Ya. Nih, panjang AP aksen atau panjang AO ini adalah setengah dari panjang garis AC. Jadi setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang sendiri panjangnya adalah S akar 2, berarti setengahnya S akar 2/2. Nah, di sini siku-siku juga, siku-sikunya di O, berarti sisi miring kuadrat yaitu AP sama dengan sisi alas kuadrat AO ditambah sisi tegak kuadrat. Ya, jadi OP kuadrat. Kita substitusikan, kita uraikan, didapat akar 3S kuadrat per 4. Kita uraikan lagi, didapat AP sama dengan 1/2 S akar 3. Ini pembuktian dari panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan panjang garis dari titik A ke titik perpotongan diagonal atap. Ya.
Langsung saja ke contoh soal. Ini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang. Contoh yang pertama, seorang tukang akan membuat sebuah bak penampungan air berbentuk prisma tegak segi 4 beraturan dengan volume 96 meter persegi dan tinggi 6 meter. Bak penampungan itu akan dibuat pada sebuah tempat berbentuk persegi 4 dengan panjang diagonal tempat tersebut 5,7. Apakah bak penampungan tersebut dapat dibuat pada tempat tersebut? Ya, jadi ada tukang nih mau buat bak, kapasitasnya 96. Ya, jadi dari soal ini ada hal-hal yang kata kuncinya lah. Yang pertama, kata kunci yang pertama itu volume. Ya, jadi penampungan itu harus bisa menampung 96 meter persegi air. Ya. Terus tinggi baknya itu 6 meter. Jadi dengan tinggi 6 meter pada sebuah tanah atau sebuah tempat dengan ukuran panjang diagonalnya yaitu 5,7, bisa nggak didapat volume 96 meter kubik? Ini salah nih, harusnya meter kubik ya, bukan meter persegi. Maaf, ada keseletotan sedikit. Ya, pertanyaannya, apakah bak penampungan tersebut dapat dibuat pada tempat tersebut? Maksudnya dapat dibuat itu, bisa nggak nih dengan ketinggian 6 meter pada suatu tempat berbentuk persegi 4 dengan panjang diagonal 5,7 didapat volume 96 meter kubik. Ya, kita jawab. Ya, ini dari soal itu diketahui volume prisma 96 meter persegi. Maka volume sendiri rumusnya untuk prisma luas alas dikali tinggi. Nah, di sini ada keterangan nih, berbentuk prisma tegak segi 4 beraturan. Nah, segi 4 beraturan berarti dia bentuk alasnya itu bentuk persegi nih. Ya, berarti nanti volumenya 96, luas alasnya belum diketahui, tingginya sama dengan 6. Ini disederhanakan, 96 dibagi 6 didapat 16 sama dengan luas alas. Luas alasnya sendiri karena bentuk alasnya segi 4 beraturan, berarti S kuadrat. Maka S sama dengan 4 meter. Ya. Terus panjang diagonal alas penampung yaitu S akar 2. Ya. Berarti 4 akar 2 itu setara dengan 5,67. Jadi supaya mendapatkan volume 96, diagonal alasnya itu dibutuhkan 5,67. Jadi kesimpulannya, karena alas penampung 4 meter dan diagonal alas penampungnya itu 5,67 dan kurang dari panjang diagonal bentuk atau tempat untuk membuat penampungannya adalah 5,7, maka penampungan tersebut dapat dibuat pada tempat tersebut. Ya. Contoh yang kedua, sebuah bendungan akan dibuat berbentuk persegi segi 4. Sebuah bendungan akan dibuat berbentuk prisma segi 4. Diketahui panjang bendungan tersebut 80 meter dan panjang diagonal alas bendungan tersebut 100 meter. Berapakah kedalaman bendungan tersebut agar dapat menampung 240.000 kubik air? Berarti yang ditanya adalah kedalaman ya. Nah, kita cari kata kuncinya. Ini ada panjang yaitu 80 meter. Terus panjang diagonal alas berarti di bawah ya, berarti diagonalnya adalah 10 meter. Dan menampungnya berarti volume air yang ditampung 240.000. Yang ditanya adalah kedalaman atau tinggi. Ya, kita jawab. Ya, misalkan bendungan tersebut saya buat nih dalam bentuk balok. Ya, ini misalkan kita buat balok, kita perumpamakan aja bendungan itu bentuknya balok dengan alas ABCD dengan atasnya yaitu EFGH. Di sini diketahui panjang 80 meter, ini panjang berarti garis A ke B. Terus panjang diagonal bendungan tersebut, diagonal alas 100 meter, berarti jarak dari A ke C. Yang ditanya adalah berapa kedalamannya, berarti
Ini tingginya berapa yang ditanya. Ya, lanjut. Panjang diagonal alas 100 meter. Nah, panjang diagonal alas adalah nih. Ini kan sisi miring nih. AC nih. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan 100 kuadrat ditambah 80. 10.000 sama dengan 6.400. Berarti nanti lebarnya itu sama dengan 60 meter. Oh, berarti lebar. Berarti panjang garis BC itu sama dengan 60 meter. Sekarang kita cari kedalamannya dari volume bendungan. Diketahui volume bendungan 240.000 meter persegi. Maka volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya 2.400.000. Sedangkan alasnya berbentuk persegi panjang. Panjang kali lebar yaitu 80 dikali 60 dikali tinggi. Nanti didapat tingginya sama dengan 50 meter. Jadi kesimpulannya, agar bendungan tersebut dapat menampung air sebanyak 240.000 meter persegi air, kedalaman bendungan tersebut harus minimal 50 meter. Ya. Contoh soal berikutnya lagi, ini soal terakhir. Pak Ahmad sedang membuat kandang ayam. Ia membuat kerangka kandang ayam berbentuk balok dengan menggunakan kayu. Ukuran kerangka kandang tersebut mempunyai panjang 1 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi 0,8 meter. Ya. Jadi ukuran kandang yang dibuat oleh Pak Ahmad ini panjangnya 1, lebarnya 0,5, dan tingginya 0,8. Agar kandang tersebut kokoh, Pak Ahmad menambahkan 2 kayu berbentuk diagonal bidang pada setiap bidang kandang kecuali sisi depan. Berarti di setiap sisinya ditambahkan kayu silang berarti ya. Jadi nanti ditambahkan kayu silang. Tapi di sini ada pengecualian nih. Jadi sisi depannya dia tidak diberi kayu silang. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang kayu yang dibutuhkan Pak Ahmad untuk membuat kandang tersebut. Ya, mari kita jawab. Nah, misalkan ini kita perumpamakan kandang ayamnya Pak Ahmad ini bentuknya balok. Ya, saya beri titik-titik sudut ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, di sini diketahui panjangnya 1 meter, berarti panjang 1 meter, lebar 0,5 meter, dan tingginya 0,8 meter. Ya, otomatis kayu, berarti kayu yang dibutuhkan berarti ada 2 ini cari. Kayu untuk rusuknya, ini kan nih, untuk rusuk. Dan kayu untuk diagonal bidangnya. Nah, berarti kita cari dulu yang untuk rusuknya. Panjang kayu untuk rusuk kandang, karena ini bangun balok, maka panjangnya adalah 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi 4 dikali 1 tambah 0,5 tambah 0,8 didapat 9,2 meter. Jadi kayu yang dibutuhkan untuk rusuk kandang itu sepanjang 9,2 meter. Kemudian kita cari juga panjang kayu yang digunakan untuk diagonal. Ya. Kita cari dulu lah diagonalnya. Misalkan sisi yang kita ambil adalah sisi ini nih. Nih yang kita ambil. Sisi ini dan juga sisi ini. Ini kan sama nih. Ya, jadi berhadapan-hadapan, berarti dia sebangun. Jadi nah, ini jadi maksudnya Pak Ahmad itu di samping kanan dan samping kirinya dia dibuat silang. Supaya apa? Supaya kandangnya kokoh. Ini kan ada garis nih. Ada garis AH, DE, terus BG, CF. Ini sama panjang ya. Jadi itu yang dipakainya adalah rusuk lebar dan rusuk tinggi. Berarti panjangnya sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat, diuraikan, didapat 0,943 meter. Kemudian kita cari lagi untuk bidang, kita cari lagi untuk bidang atap dan alas. Berarti ini 1, 2, dan juga yang di bawah. Ini kan dibuat tuh, jadi dibuat silang supaya kuat kokoh. Berarti ini kan ada diagonal AC, diagonal BD, diagonal FH, dan diagonal EG. Ini sama panjang juga. Nih, untuk sisi alas ini yang digunakan adalah panjang dan lebar. Berarti nanti panjang AC-nya adalah
akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat, sehingga didapat nilainya 1,120 meter. Terus satu lagi, nah untuk satu laginya ini untuk bagian yang di belakang. Nah, jadi di belakangnya juga dibuat. Karena di sini kan yang tidak dibuat itu kan hanya di bagian depan saja nih, di sini nih. Di sisi A, B, F, E ini tidak dibuat kayu penyangganya. Jadi langsung saja. Berarti nanti diagonal CH sama dengan diagonal DG. Ini panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat didapat 0,943 meter. Jadi panjang kayu untuk diagonal kandang kita jumlahkan, ya berarti 4 dikali 0, terus didapat 10,814 meter. Jadi panjang kayu yang dibutuhkan Pak Ahmad tinggal kita jumlahkan, panjang untuk rusuk ditambah panjang untuk diagonal. Ya, untuk rusuk tadi sudah didapat yaitu 9,2, sedangkan panjang untuk diagonal 10,814 yang tadi. Berarti nanti panjang kayu yang dibutuhkan Pak Ahmad untuk membuat kandang ayam tersebut sepanjang 20,014 meter. Ya, itu video untuk kali ini. Ya. Ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan. Materinya dari awal sampai akhir silakan kalian pahami, kemudian jawab soal-soal berikut. Apabila dalam pengerjaan masih ada yang kurang jelas, silakan kalian boleh bertanya, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Ya. Mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Salam Sarjana Panda.